Coba. Ion yang punya muatan positif disebutnya apa, Mbak? Yang lain ada yang tahu? Izin menjawab, Ibu. Iya, silakan. Yang muatan positif itu disebut kation dan yang Iya. negatif itu disebut anion. Ya, betul ya. Terima kasih Mbak Kiki sudah menjawab. Jadi, yang muatan positif disebutnya kation, yang muatan negatif disebutnya anion. Jadi, kalau dalam CaF2, kationnya siapa? Di dalam CaF2, ya Ca itu kation, F-nya berarti anion. Kalau dalam MgO, Mg-nya, Kation, Bu. O-nya Anion, Bu. Oksigen, udah jelas oksigen bukan logam, itu anion, muatan negatif. Kalau Mg magnesium itu sudah jelas logam, gitu ya. Nah, mereka berikatan, jadi MgO senyawa MgO itulah keramik dengan karakter persen ioniknya sebesar 73 dan seterusnya ya, seperti contoh lainnya di tabel ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi, silahkan. Enggak, yang mau bertanya nggak apa-apa disampaikan. Jangan sungkan-sungkan, tanya saja, bebas. Paham ya teman-teman semua? Oke, kalau sudah paham, saya lanjut ya. Jadi dari dua karakteristik ya ion komponen tadi, logam ataupun non-logam, yang membentuk suatu senyawa keramik atau kristal keramik, di mana kandungan apa ya logam dan non-logam itu kan tadi ada di golongan berapa dengan yang berapa, itu akan menentukan ya karakter dari si keramik itu sendiri. Muatan listriknya, mungkin ukuran kation dan anionnya, jari-jarinya, jari-jari kan golongan berbeda, itu akan berbeda juga. Sehingga berdasarkan karakter-karakter tersebut ya di sini disampaikan bahwa ya sebetulnya kalau sudah membentuk suatu senyawa keramik yaitu harus netral nih. Saya tandai di sini kasih tanda kuning. Ya. Kristal keramik ini harus netral. Oleh karena itu ya, kation positif nih ya, ini yang muatannya positif tadi harus seimbang dengan muatan negatifnya. Makanya tadi di sini CaF2 mungkin saya coba buka pen ya. Sebentar. Sebelum saya buka pen, di sini teman-teman perlu dipahami dulu ya. Kalau sudah membentuk suatu senyawa kristal keramik, ini sifat kelistrikannya harus netral. Nah, electrically netral sifat kelistrikannya ya, karena apa? Ion-ion itu kan punya muatan nanti pasti ada sifat kelistrikannya. Artinya netral itu jumlah muatan positif itu harus balance, harus seimbang dengan jumlah muatan negatifnya nih, equal ya, seimbang sama dengan muatan negatif. Makanya kalau saya gambarkan dalam bentuk pen, sebentar ya, saya buka pennya. Ya, ini pelan-pelan biar paham ya, mudah-mudahan bisa paham. Oke, kalau saya ambil pen, oh, ini aja deh yang tebel. Oke. Tadi kan Ca punya muatan 2+. Kenapa 2+? Karena di tabel periodik dia golongan kedua. Terus dia itu logam muatan positif, maka Ca 2+. Kemudian F itu golongan ke-7. Kurang 1. Kekurangan 1 siapa? Kurang 1 elektron, -1. Gitu. Secara muatan ini kan non logam F itu ya. Muatannya negatif. Sehingga yang 2 ion positif dengan 1 ion negatif, kalau kita gabungkan langsung jadinya CaF kan, ini tidak seimbang. Karena yang 1 2, yang 1 1. Supaya seimbang, ini tambah lagi dong yang muatan negatif, 1 lagi. Ini kan, min, lagi, ada lagi ini.
Oh, jadi ada 2. Jadi positifnya 2, negatifnya juga 2. Jadilah seimbang kalau mau membentuk suatu senyawa CaF2 ini. Paham ya? Oke. Begitu pula untuk MgO atau yang lainnya. Oke, saya lanjut ya. Oke, jika ada yang mau bertanya silahkan langsung disampaikan. Ya, harus seimbang. Nah, formulasi kimianya, nih ini ya, the chemical formula compound menunjukkan rasio kation dan anion. Oke, nah di sini perlu ditandai ya, nanti kita akan mencari rasio dari kation dan anion. Atau komposisi ya muatannya, misalkan contoh yang tadi, kalsium fluoride tadi ya, ini kan di sini ini mengulang kembali yang barusan saya sampaikan. Maksudnya saya menyampaikan barusan ini. Di kalsium 2+, jadinya Ca2+. Lawannya fluoride-nya yaitu -1. Sehingga ya ini untuk menyeimbangkan harus ada 2, makanya ditulisnya CaF2 gitu ya. Ini yang tadi saya tunjukkan. Nah, itu pertama, kriteria dalam senyawa logam. Secara kelistrikan harus balance. Jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Itu yang pertama. Kemudian the second, nih, kriteria keduanya ya, bahwa jari-jari atau ukuran ya ioniknya antara kation dengan anion yang kita tuliskan misalkan RC, ini jari-jari kation. Tadi kation itu yang mana? Ingat lagi kation itu yang ion logam, muatan positif. Kemudian ion yang negatif, ion anion, ini disebutnya Ra ya. Jadi di sini ukuran atau jari-jari ionnya baik kation ataupun anion, kalau kita tuliskan kation RC, anion Ra. Nah, di sini secara elemennya nih ya, di elemen logamnya menunjukkan bahwa untuk terjadinya ionisasi secara umum rata-rata nih ya, bahwa kation itu smaller, lebih kecil daripada anion, rata-ratanya ya, ordinarily secara umum lah, pada umumnya. Dari suatu keramik yang ada, kenapa? Karena kan kation itu muatannya positif. Kalau di dalam atom sendiri, muatan positif itu adanya di inti. Sementara muatan negatif, elektron kan di kulitnya, lebih besar jari-jarinya. Makanya di sini secara umum kation lebih kecil daripada anion. Akibatnya kalau kita bandingkan rasionya ya, rasio dari RC dibagi Ra, karena tadi kation lebih kecil, maka hasil pembaginya akan lebih kecil juga daripada nilai si kation itu sendiri. Less than unity, lebih kecil daripada si kationnya. Paham ya? Jadi saya analisis begini, misalkan kationnya 7, ya, anionnya 14. Kan 7 dibagi 14 pasti lebih kecil daripada si 7 itu sendiri. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan yang mau bertanya. Bisa dipahami nggak yang tadi saya sampaikan? Jadi parameter atau ciri senyawa keramik yang keduanya selain tadi harus seimbang secara kelistrikan, yang keduanya itu jari-jarinya atau ukuran atomnya, di mana ukuran atom kation itu relatif atau pada umumnya lebih kecil daripada anion. Ya, sehingga rasio dari, kalau kita bandingkan rasionya antara kation dengan anion itu pasti lebih kecil daripada jari-jari si kation itu sendiri. Dan setiap kation itu nanti kan akan berikatan dengan anion terdekatnya. Berikatan ya sesuai dengan ya di sini dikatakan ya many ya, as possible, sebanyak mungkin gitu kan. Tetapi anion menginginkan jumlah kation tetangga yang terdekat, jumlah maksimum juga dari tetangga terdekat. Kalau saya tunjukkan di sini ya. Nih. Yang ketiganya nih, keramik yang stabil ya, struktur kristal keramik yang stabil, yaitu anion ada di sekitarnya, di sekelilingnya, dan mengitari si kation. Jadi kation ada di tengah, si anion itu surroundingnya, di sekitarnya, mengitarinya.
Seperti diilustrasikan pada gambar 12.1 ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ilustrasinya, ya. Yang warna oranye tampak pada gambar berarti itu apanya? Anion. Anionnya, betul. Yang warna biru berarti itu apanya? Kation. Kationnya, ya. Karena ya si anion mengitari kation. Ya, berarti yang warna biru itu kation, yang warna oranye itu anion. Kemudian di sini ada ininya lagi nih, hal-hal yang penting coba nih. Oke, mana nih? Sini ya, koordinasi ini berhubungan dengan kation. Oke. Nah, untuk apa namanya ya? Untuk mendapatkan suatu senyawa yang stabil itu harus terjadi kontak antara si kation dengan si anion nih. Are all in contact with. Nah, ini ya, harus terjadi kontak. Itu untuk mendapatkan suatu senyawa yang stabil. Makanya yang gambar pertama ini itu dikatakan stabil karena antara kation dan anion terjadi kontak, bersinggungan lah minimal, bersentuhan. Gambar keduanya juga nih, ini kan terjadi kontak juga. Bahkan kalau gambar kedua, antar anion yang mengitarinya juga terjadi kontak. Sementara pada gambar ketiga nih, ini disebutnya unstabil, tidak stabil nih. Tidak stabil karena yang di tengah itu kation tidak terjadi kontak dengan anion. Nah, di sini dikatakan stabil keramik stabil nih, ini ya di atas nih stabil keramik, yaitu keramik yang ion-ion positifnya atau ion kationnya dikelilingi oleh ion-ion negatif atau anion, ya, dan harus terjadi kontak antar keduanya seperti ilustrasi di sini. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Kation di tengah, anion di pinggir, dan terjadi kontak. Itulah struktur kristal keramik yang stabil. Kemudian terkait dengan rasio tadi, rasio jari-jari. Nah, ini kan ada jari-jari. Nah, tadi di keterangan kedua disampaikan bahwa jari-jari si kation yang positif itu pada umumnya kan lebih kecil nih ya, smaller, lebih kecil. Di sini juga diilustrasikan tampak lebih kecil. Nah, untuk mencari jari-jarinya kita lihat pada tabel 12.2 ini nih. Yang pertama ini nih, gambar yang pertama, yang positifnya yang di tengahnya 1, di pinggirnya 2. Nah, berarti jumlah koordinat numbernya ada 2. Karena ini kan terjadi ke koordinat ke kiri dan ke kanan. Ada 2. Nah, kalau hanya 2 bilangan koordinatnya, maka rasio antara RC dibagi RA-nya kurang dari 0,155. Lalu yang bawahnya, kalau koordinatnya ada 3 nih, maka bilangan koordinatnya 3, jari-jari atau rasio RC dibagi RA-nya, nah ini ya intinya ini, nilai RC per RA, yaitu antara 0,155 sampai 0,225. Yang bawahnya, ini ada 4, tetragonal ya. Bilangan koordinatnya 4, nah rasio jari-jarinya sekian. Dan seterusnya, 6, 8. Nah, tadi kan disampaikan, jari-jarinya itu kan rasionya lebih kecil gitu kan. Tapi bisa juga kan tadi hanya pada umumnya, bisa jadi lebih besar kalau misalkan jumlah atau bilangan koordinatnya ada 12 dan seterusnya. Di sini ada keterangannya sebetulnya ya di kalimat berikutnya itu menjelaskan gambar yang di tabel ini. Nah, di sini nih. Bilangan koordinat ya pada geometris atom yang terdekat untuk berbagai rasio RA dibagi RC pada tabel ini ya. Nah ini, untuk RA dan RC yang lebih kecil daripada 0,155, berarti dia itu hanya punya 2 anion yang linier satu sama lain. Yang tadi gambarnya ini, kiri ke kanan. Kalimat berikutnya ya ini menjelaskan lagi ini. Kalau RA dibagi RC-nya itu antara sekian sampai sekian, antara 0,155, maka bilangan koordinatnya 3 gitu kan. Dan seterusnya, seperti yang barusan sudah saya sampaikan. Nah, kalau 3 membentuknya yaitu segitiga sama sisi ya.
equilateral triangle. Equilateral berarti sama, segitiga sama sisi. Ya. Dan kationnya ada di center, di tengah, kationnya di tengah-tengah. Lalu yang bilangan koordinatnya 4. Bilangan koordinatnya 4 yaitu jari-jarinya antara 0,22 sampai sekian. Kation tetap di tengah, bentuknya tetrahedron ya. Tetrahedron itu seperti depan belakang, atas bawah lah, seperti itu, simetri ke segala arah. Lalu kalau anionnya di sini jari-jarinya antara 0,44 sampai 0,732. Nah, ini kan okta ya, 8. 8 di sekitarnya dan seterusnya. Oke, ini ada tabel 12.3. Ini contoh berbagai kation dan anion serta jari-jari ionnya. Misalkan di sini kationnya Al3+, jari-jarinya ada. Anion Br-, jari-jarinya ada. Dan seterusnya. Nih kalau teman-teman perhatikan di tabel 12.3 ini, yang positif, nih ini kan jari-jarinya relatif lebih kecil dibandingkan jari-jari yang yang anion. Ini kan jari-jari anion, kalau yang sebelumnya ini jari-jari kation. Begitu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau bertanya dulu, boleh? Kalau belum ada, saya lanjutkan ke bawahnya ya. Ini masih lanjutan yang tadi ya. Yang 8 koordinatnya. Tadi kan dibahas di tabel itu kan untuk bilangan koordinatnya 2, 3, 4, 6, 8. Nah, di bawahnya ini dalam bentuk deskripsi tertulisnya. Yang 2, yang 3, 4, 6, sampai di bawah ini yang 8. Gitu ya. Oke. Nah, di sini disebutkan nih, kalau jari-jarinya lebih besar dari bilangan unitnya, dari RC-nya, itu bisa terjadi. Tetapi untuk bilangan koordinat yang 12. Tadi kan ini maksimum saja 1 kan, ini jari-jarinya. Tapi bisa saja lebih besar kalau bilangan koordinatnya ini 12. Tetapi meskipun begitu, nah ini koordinat material yang umum terdapat di ya alam yang lazim ya, itu 2, 4, 6, 4, 6, 8. Jarang yang 12. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Silahkan yang mau bertanya, ditanya aja, barangkali ada yang kurang jelas, ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Ibu, maaf. Iya. Ini tuh bisa dicontohkan gitu nggak sih, Bu? Kayak misalkan Ibu mencontohkan satu, terus dijabarkan kembali. Jadi bukan dari materi ininya, Bu. Soalnya sedikit kurang paham sih, Bu, saya. Atau Maksudnya emang dari dicontohkan sana? apanya? Iya, dicontohkan untuk kayak tadi kation anionnya lagi, Bu. Oh, kation anionnya lagi. Oke. Misalkan tadi saya ambil contoh lagi ya. Senyawa logam NaCl. NaCl kan banyak di sekitar kita. Ini garam dapur sebetulnya ya, sodium klorida, natrium klorida. Oke, untuk NaCl nih saya close dulu ini. Kita tutup, kita lihat dulu tabel periodik ya. Oke, saya entire aja. Oke, sudah ya. Oke, kita coba bahas sama-sama ya. Na nih. Na ada di golongan berapa? Halo? Golongan 1, Bu. Golongan 1. Oke. Ya, oke. Saya ini hapus dulu Ctrl M. Kan tadi kita mau tadi temennya ada yang minta dicontohkan lagi mana anion, mana kation. Misalkan Na. NaCl ini saya ambil contoh keramik yang ada di tabel tadi ya. Nah ini kan ada 2 unsur. Unsur yang pertama adalah natrium. Unsur yang kedua adalah Cl. Berarti ini harusnya tersusun dari Na. Tadi teman-teman bilang Na ada di golongan 1.
berdasarkan tabel periodik ini. Ya. Nah, ini golongan 1 termasuk golongan yang kelompok logam natrium. Berarti muatannya positif. Karena dia ada di golongan ke-1 berarti plus kan kation tadi, plus 1. Gitu ya. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Iya, Bu. Sekarang kita lihat tabel periodiknya Cl. Cl ada di golongan berapa? 7A, Bu. Cl. Ada di golongan 7A. 7A, oke. Golongan 7 itu kalau saya buang 7 plus 7, lebih baik buang 7 atau lebih baik nyari 1? Narik 1. Lebih baik narik 1. Berarti karena golongan 7 itu kan non-logam. Non-logam kan pasti minus. Berarti dia kurang 1 kan untuk membentuk yang sempurna itu harus 8. Dia kekurangan 1. Jangan plus 7. Kalau plus 7 dia kebanyakan buang. Cari yang sedikit. Ambil aja 1 gitu kan. Nah, ini kalau saya ubah warna lain. Nah, ini kekurangan 1. Ini kelebihan 1. Nah, untuk membentuk suatu senyawa yang sempurna, yang stabil, tadi harus sama kation dan anionnya. Nah, inilah yang disebut dengan kation Na plus itu ya. Oh, ini kation. Sementara yang Cl- ini yang disebut dengan anion. Cl golongan non-logam, Na golongan logam. Dan kebetulan sudah stabil, tidak perlu tambah lagi kayak tadi F-nya ada 2, karena ini sudah satu-satu aja pas. Sehingga ini tidak perlu ada Na2 atau Cl2, enggak, langsung saja NaCl. Begitu. Nah, kemudian kalau masalah jari-jarinya, sebetulnya di kimia kita sudah belajar juga nih ya. Na, di sini nggak bisa dicoret-coret ya sebentar. Kopi. Oke, yang dituliskan di layar ini sudah dipahami dulu nggak? Yang tadi yang di pennya ini. Paham Bisa, ya? Bu. Oke. Kalau sudah bisa maksudnya mau saya hapus gitu. Saya hapus, saya paste yang ini. Sebentar. Tabel periodik. Oh, yang ini. Saya pindah di sini biar saya bisa coret-coret. Warna hitam aja. Nah, ini kan Na. Ini tadi Cl. Nah, kalau secara aturan di kimia itu kan makin ke kiri atau makin ke kanan, jari-jari atom makin besar. Ya kan? Ini kan makin ke kanan di tabel periodik. Jari-jari atom makin besar. Sehingga ini nih, Na dengan Cl lebih kiri meskipun sama-sama satu apa ini tuh di ke bawah itu satu golongan, satu periode. Periodenya sama-sama periode ketiga. Tetapi golongannya makin ke kanan berarti Cl punya jari-jari lebih besar sehingga R atom dari Na itu akan lebih kecil daripada R atom dari Cl gitu. Dan ini sesuai juga dengan teori bahwa kation itu relatif kecil dibandingkan anion. Makanya posisi Na jadi di tengah, Cl yang di pinggir-pinggir. Nah, kalau teman-teman ingat kembali, Cl itu sebetulnya, saya hapus dulu yang atas ya. Cl itu bentuknya itu simple kubik. Simple kubik itu sebentar ya, di bawah ada gambarnya. Tapi gambar bukan simple kubik. Itu saya lupa di bab sebelumnya ya, kita sudah belajar nih. Nah, ini gambarnya. Ntar saya coba ini dulu. Saya pindahin biar ngejelasinnya langsung. Saya pindahin ke sini. Nih. Nah, yang warna merah di gambar ini adalah milik si Na, ion positif. Yang warna hijau ini milik si Cl, si anion. Cl anion. Na kation. Nah, ini. Kalau saya tunjukkan, maksudnya tadi kan jari-jari lebih kecil. Maka di sini secara ilustrasi pun yang warna merah lebih kecil.
Nah, kalau kita lihat yang di center ini, yang tengah ini ya, saya Ctrl Z dulu. Yang ini nih patokannya yang tengah, simpel kubik. Nah, ini ke sini ada, ke pinggir. Terus bukan ke pinggir, ke depan. Terus ke belakang. Terus ke atas. Terus ke bawah. Ke kanan. Terus ke mana? Ke kiri. Jadi ada berapa atom tetangga terdekatnya? Ada berapa coba? Atom terdekat dengan Na. Ada berapa? Ada 6. Ada 6 ya. Yang saya beri warna biru itu masuk nggak? Misalkan yang ini, ke sini masuk nggak? Ke sini masuk nggak? Ke sini masuk nggak? Itu kategori tetangga terdekat atau tidak? Enggak, Bu, Jauh, jauh. Bu. Enggak, alasannya kenapa? Karena nggak nempel, Bu. Enggak nempel dengan apa? Nggak nempel sama yang tengah. Yang ini juga yang garisnya hitam enggak nempel sama tengah? Oke, saya hapus dulu biar kelihatan. Nih ya, yang jadi acuan yang tengah ini. Nah, misalkan dari tengah ke yang warna hijau ini misalkan di tengah titik O lah ya. Ini titik A. Nah, kemudian di sini ada titik ke sini deh. Ini titik B biar nariknya nggak terlalu tumpang tindih. Nah, coba O ke A itu tetangga terdekat misalkan ya. O ke B masuk hitungan terdekat juga nggak? Udah jauh, Bu. Sudah jauh, betul. Kenapa? Kalau A ke B jaraknya jari-jari, kalau ini kan jari-jarinya diagonal sisi misalkan. Jadi pasti R akar 2 gitu kan. Kalau diagonal ruang nanti R akar 3. Jadi yang dikatakan tadi membentuk bilangan koordinat itu tetangga atom terdekatnya, terdekat pertama. Nanti kan ada tetangga terdekat kedua, tetangga terdekat ketiga, dan seterusnya. Jadi ring pertama dulu yang jari-jarinya R semua. Kalau sudah habis, yang R akar 2 itu berarti tetangga kedua, yang R akar 3 tetangga ketiga, dan seterusnya. Sehingga tetangga atom terdekat pertama untuk NaCl di sini ada 6, yaitu tadi depan, belakang, kiri kanan, atas bawah. Nanti strukturnya beda, selain NaCl misalkan unsur yang lain, tadi misalkan MgO, ya pasti beda lagi tetangga terdekatnya ada berapa. Dan itu yang jadi penentu di sini. Nanti bilangan koordinatnya itu. Nah, ada berapa, dan seterusnya. Hari ini. Ini ya. Paham gak nih? Nah, yang 6 tadi berarti NaCl mirip seperti inilah kira-kira ya. Ini tuh kan kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Yang belakang kan nggak kelihatan karena ini kan gambarnya ya seperti ini. Nah, kalau dilihat di sini Na ya, Na sendiri, nah ini jari-jarinya 0,102. Kalau Cl, nah ini jari-jarinya 181 kan lebih besar. Makanya secara penggambaran pun tadi di sini ya lebih kecil. Terus berikutnya lagi, apa lagi nih? Oh, nanti ini hanya soal membuktikan ya. Oke, tapi sebelum ke soal, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silahkan. Ada yang mau disampaikan? Mudah-mudahan sudah ada gambaran lebih jelas. Ya, setiap unsur tadi seperti itu. Patokan pertamanya kita harus tahu dulu mana logam, mana non logam. Ada di golongan berapa supaya membentuk suatu ikatan yang stabil gitu kan. Kationnya berapa, anionnya juga berapa gitu ya. Terus perlu dicatat juga ya tadi hubungan antara bilangan koordinasi tadi dengan jari-jari kation anionnya, rasio ya, rasio RC dibagi RA, perbandingan maksudnya rasio itu. Nah, itu berdasarkan apa ya? Itu berdasarkan bentuk geometris dari masing-masing ionnya itu tadi. Ya. Tapi sebetulnya ya yang kita gambarkan tadi yaitu hanya model. Model aja, model perkiraan kayaknya bentuknya seperti ini. Karena ini kan skala atomik ya. Dan bisa jadi nanti ada kasus-kasus tertentu, pengecualian tertentu. Jadi bisa juga ada keramik yang katakanlah
apa ya, punya rasionya lebih besar dari yang di ketentuan yang tadi ada di tabel. Dan ikatannya misalkan lebih terarah atau bilangan koordinasinya tadi kan misalkan di tabel itu sebentar ya. Ada beberapa pengecualian. Ini kan hanya yang normal-normal saja, tidak anomali. Oh, kalau geometrinya sekian, jari-jarinya kurang dari. Tapi bisa jadi lebih dari, itu berarti pengecualian. Ini yang dituliskan di sini adalah yang pada umumnya terjadi. Ini ya tadi nih. It should not be not. Nah, ini adalah ya kondisi-kondisi yang standar. Bisa saja nanti ada katakanlah nah ini exception, pengecualian di luar kondisi yang disebutkan di tabel tadi. Misalnya 0,144 itu ini ikatan kovalennya kan tadi 0,144 itu ini 6 gitu kan untuk bilangan koordinatnya. Tapi bisa saja bilangan koordinatnya tidak 6 tetapi 4 misalkan. Ini 4 padahal rasionya segini bukan 6 gitu. Bisa saja hal itu terjadi. Oke, coba untuk lebih memahaminya kita coba contoh soal. Di sini ada contoh ya. Pertanyaannya, buktikan bahwa rasio jari-jari kation terhadap anion untuk bilangan koordinat 3 yaitu 0,155. Show that, buktikan ya. Tadi di tabel itu kan kalau bilangan koordinatnya 3, nih ini ya, jari-jarinya antara 0,155 sampai 0,225. Itu ya, ketentuan yang umumnya terjadi. Yang di sini ditanya, bukan ditanya, suruh buktikan. Jari-jari minimum, kan minimum ya, karena kenapa dikatakan minimum kan tadi rasionya antara sekian sampai sekian, berarti ini paling kecil, ini paling besar. Coba. Bisa dibuktikan dan bisa dijelaskan. Di sini sebetulnya ada jawabannya ya. Tapi teman-teman apa namanya ya, harus bisa juga. Nanti mungkin saya kasih contoh yang berbeda ya. Ini kita bahas dulu sama-sama nih. Untuk kondisi, maksudnya untuk koordinat ini ya. Nih kita gambarkan kan tadi kalau bilangan koordinatnya 3, berarti berbentuk ini segitiga sama sisi ini. Equilateral triangle. Yang pertama ini kita gambarkan dulu. Bentuk atom ion positif dan ion negatifnya seperti ini. Kita misalkan titik-titiknya itu ada titik A, titik B, dan titik C. Saya perbesar ya. Nah, yang warna biru ini di tengah ini adalah kationnya. Yang warna oranye ini dikelilingi 3 itu adalah anion. Nah, dia punya jari-jari Ra. Ya, si kation si anionnya. Di titik tengah ini sebut saja O. Di persinggungan antara A dengan B sebut saja titik P. Sehingga ini nanti akan membentuk suatu segitiga sama siku-siku ya, coba saya pindahkan ya sebentar. Nah, saya gambarkan dulu. Di sini segitiganya siku-siku. Nah ini siku-sikunya ini dan ini sudut titik A ya kan? Lalu yang di pojok ini apa? Titik B, bukan BO ya. Kemudian yang di persinggungan itu titik P. Gitu. Bisa dipahami dulu sampai sini? Terus dari O ke A itu adalah R-nya. R siapa? Ra, anion ini. R anion. Kan yang ditarik itu adalah RC dibagi Ra. Ini yang dicarinya. Coba, bisa nggak? Oke, sebelum dilanjut. Nah, karena ini segitiganya sama sisi, ya segitiga ABC-nya,
otomatis sudut di sini juga kan jadinya kan sudut dalam segitiga itu 180. Kalau kita bagi 3 berarti sudut ini berapa? Berapa sudutnya di O? Halo. Sudut di sini berapa nih? Halo, terdengar suara saya? Ibu. Nah, 60. Dengar. ya, 60. Ini 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena kan dalam sudut segitiga itu 90. 180. Ini kan siku-siku. Siku-siku kan ini sudah pasti 90. Lalu ini kan sama sisi. Sama sisi dibagi 3, berarti ini 60. Lalu yang di A ini pasti kan 30, gitu kan? Itu dulu, pahami dulu. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya. Oh, ini gak kegeser, saya pindah ke... Oh, ini muncul nggak di layar ya? Saya ngemindahin, oh enggak ya? Enggak, Oh, Ibu. Dari tadi makanya bingung, Bu. Oh, iya, karena nggak ada yang bilang juga. Saya pikir ini muncul di layar. Oke, saya entire whole dulu. Karena diam-diam, dan saya karena emang kalau di Google Meet nggak kelihatan, maksudnya yang saya presentasikan nggak kelihatan oleh saya gitu. Kecuali ya tadi saya pasangnya ini yang window gitu kan. Oke, sekarang saya pasang seluruh layar, saya ulangi berarti ya. Oke, kalau nggak kelihatan nanti teman-teman bilang ya. Oke, ini tadi sudah saya tuliskan, sebetulnya ini saya menulis-tuliskan, tapi saya ulangi dulu, menyebutkannya aja, nggak perlu menuliskan ulang lagi. Saya ulangi, ini yang digambarkan ini segitiga, karena kan tadi bilangan koordinatnya ada 3, berarti yang warna biru tengah itu kation, yang warna oranye 3 di pinggir itu anion. Dengan pusat-pusat anion itu diberi nama lah, titik A, titik B, titik C. Oke, saya pindahkan segitiga sama kaki yang ini, bukan sama kaki, segitiga siku-siku. O, A, P. P itu di sini, ini P, titik P ini, titik P itu titik persinggungan antara lingkaran A dan lingkaran B. Titik O itu ini. Titik O itu di pusat dari kation. Segitiga yang ini segitiga yang saya tunjukkan, saya pindahkan di luar, di sebelahnya. Ini ya. Saya tuliskan lagi, O-nya ini yang di pusat. P-nya ini, A-nya yang di pojok. Dari O ke A itu jari-jarinya RA. Karena ini segitiganya siku-siku, berarti di sikunya ini 90 derajat. Di O-nya, karena tadi segitiganya kan sama sisi, dibagi 3, berarti 60. Sehingga di A-nya ini sudutnya 30. Sampai sini paham? Yang dicari adalah pembuktian ini, RC dibagi RA. Jelas ya? Oke, kalau jelas... Nah, Iya, Bu. saya lanjut dulu nih. Tadi kan ini ya. Oke, RC. Oke, saya gini aja. Di yang pennya aja deh, biar sambil saya coret-coret. Saya hapus dulu bagian yang enggak pentingnya ini. Oke, segitu ya. Oke, tadi ingat segitiga yang ini. Atau saya pindahkan dulu ke bawah. Ini ya. Kita lihat lagi yang ini. Nah, tadi yang saya tanyakan itu kan RC dibagi RA. Berarti RC rasio dari kation dibagi rasio dari anion itu tidak lain adalah apa? Panjang dari si AP dibagi A, ya kan? A ke P. Nah, A ke P itu ini. AP ini AO. AO atau kan RA. Kalau si RC kan A ke P. Jadi A ke P, panjang A ke P dibagi RA itu panjang dari A ke O. Gitu. A ke P berapa? Sini kan ada, kalau kita mau mengacu ini sudut yang 30, saya kasih warna merah dulu. Kita patokan sudut di sini nih misalkan. Berarti kan ini sisi samping dibagi sisi miring, ya kan? Samping per miring itu adalah cos. Cos theta. Tetanya berapa?
Teta berapa ini? Teta kan kita acuan sudut ini. Berarti tetanya berapa? Tetanya berapa? 30, Ibu. Iya, 30 Iya, derajat karena kita menggunakan acuan ini. Jadi cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa? Cos 30 derajat berapa? Halo, sudut istimewa ini? 1/2 Ya, cos 30 derajat itu setengah akar 2. 3, Bu. Iya, kalau setengah akar 2 itu cos 45 ya. Coba, cos 0 berapa? 1. Cos 30? Setengah akar 3. Cos 45? Setengah akar 2. Cos 60? Setengah. Cos 90? 0. Ya, jangan ketukar-tukar ya, itu sudut istimewa harus diingat lagi. Oke, saya lanjut kembali. Cos 30 itu setengah akar 3 ya. Oke, di sini juga ada kan setengah akar 3 atau mau dituliskannya 1/2 akar 3 atau akar 3 bagi 2. Maaf, tadi itu di sini sebentar. AO itu RA ditambah RC ya. Sebentar. RA tambah RC. Ini, keliru. RA tambah RC dulu, bukan RA per RC. Meskipun sebetulnya kan yang dicari RA per RC, tapi A ke O itu adalah RA tambah RC. Nih kita lihat gambarnya. Kan kalau RC berarti jari-jari yang kecil ini, jari-jari yang di hijau ini. Di hijau yang di warna biru. Ya kan? Berarti kalau saya gambarnya agak perbesar, nih, dari O ke A itu kan ada RA ini ya, RA. Yang di dalamnya ini, yang kecilnya itu adalah RO-nya. Saya warna ungu deh gini, biar kelihatan. Saya ambil lingkaran yang A. Ini kan titik A di sini. Lalu saya ambil lingkaran kecil di atasnya. Ini adalah titik O ya. Berarti dari sini ke sini itu disebutnya R apa? R A. Kelihatan nggak yang saya tuliskan? Kelihatan, Ibu. Oke. Sudah Dari kelihatan, Bu. Oke, kemudian saya ganti warna biru. Nah, dari yang O ke titik ini jari-jari apa ini? Saya kasih panah di sini. Ini R apa? RB. RC, ya. Sehingga jarak dari O sampai ke A itu adalah RC tambah RA. RA. Nah, ini saya ngambil dari lingkaran ini. Saya ngambil tuh ini yang jadi O-nya, ini yang jadi A-nya. Sehingga di sini tadi kan A ke O nih. A ke O. A ke O itu berarti RA tambah C ya. Kalau A ke P, ya ini kan titik P, berarti itu adalah RC saja, jari-jari si kation. Betul? Oke, Bu. Coba, betul nggak nih? A ke P jari-jari siapa? A ke P jari-jari si RC. anion. Anion dong, kan A tuh di sini, P tuh di sini. Ini kan, nih saya garis warna merah. Tuh yang saya tunjuk-tunjuk. Nah ini. Itu anion dong. Ya. Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, saya lanjut ya. Nah, berarti kan tadi yang dicari adalah RA, RC per RA ini yang dicari ya. Sekarang kita coba kali silang. Boleh. Atau saya ini tulis di bawahnya ya. Ini tinggal menyederhanakan secara matematis. RA ditambah RC dibalik dulu ya. Dibagi dengan RA. Oh, sorry yang atas kurang R-nya. Nah, ini ada R-nya.
sama dengan, berarti ini 2 per akar 3. Loh, kenapa 2 per akar 3? Kan ini juga dibalik. RC tambah RA dibagi RA. Berarti ini 2 dibagi akar 3, betul ya? Selanjutnya, nah, RA dibagi RA dibagi RA kan 1. Tambah RC dibagi RA. Udah, ini yang dicarikan RC dibagi RA-nya. Saya tuliskan seperti ini. Lalu dibagi, sama dengan ini. 2 bagi akar 3. 2 per akar 3. Ya, paham ya? Terus dari yang terakhir ini, saya pindahkan ke slide berikutnya. Saya slide baru saja. Dari yang terakhir ini, sebentar. Berarti RC dibagi RA sama dengan 2 per akar 3 dikurangi dengan 1. Kan satunya pindah ruas ke sebelah kanan. Ya. Berapa jadinya? 2 dibagi akar 3 itu 1,7 kan akar 3 itu dibagi ini. Betul nggak jawabannya 0,155? Tinggal dicek pakai kalkulator. Inilah rasio dari jari-jari kation dengan jari-jari anion. Dan terbukti itu di sini 0,155. Meskipun caranya berbeda, tapi ya matematisnya sama hasil akhirnya. Jelas nggak teman-teman? Ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Oke. Kalau belum ada, coba dengan soal yang sama, tapi buktikan kalau bilangan koordinatnya 2 dulu deh. Tadi kan kalau bilangan koordinatnya 3, ya pertanyaannya, nah ini. Pertanyaannya sama, buktikan juga, tapi bilangan koordinatnya 2 sekarang. Jawabannya berapa? Pasti bukan 0,155, pasti lebih kecil dari 1,55. Tapi berapa? Coba. Buktikan kalau bilangan koordinatnya 2, jari-jari RC dibagi RA-nya 0,155. Coba buktikan. Pertanyaannya sama seperti yang barusan. Sekarang lebih mudah kalau bilangan koordinatnya 2. Oke, silahkan. Ada yang coba dulu ya. Sok saya kasih kesempatan untuk mencoba. Kalau yang sudah punya jawabannya boleh di-share.
Ada yang sudah dapat? Oke, sambil saya panggil kehadirannya ya. Sugih ada? Salma? Salsabila? Fanya? Hadir, Bu. Fanya ada? Oh, ini Fanya Hadir, yang Bu. jawab. Oke. Wiwin? Hadir, Ibu. Husna? Kustrianto? Lutfi Ermawan? Ferry Muhammad Ihsan? Hadir, Ibu. Yolanda? Rahma Azkia? Hadir, Ibu. Bambang Pambagio? Kalau tidak ada nyahut berarti ya saya anggap nggak ada ya. Alia Mulia? Ibu, Salsabila hadir, Bu. Ya. Oh, Salsabila hadir. Iya, Bu. Alia Mulia ada Alia? Nggak ada. Ina Rahayu? Ada, Bu. Hadir, Oke. Nur Muhammad Bayu? Nur Muhammad? Tadi yang panggil hadir siapa? Alia bukan? Ina, Bu. Ya. Kiki Mirnawati ada? Hadir, Ibu. Oke. Tri Marian Supanggi? Hadir, Bu. Oke. Rani Wulandari? Hadir, Bu. Husnul Intan? Mutiara Karisma? Laisifa? Hadir, Bu. Oke. Diana Devaraini? Diana hadir, Bu. Oke. Sri Wahyu? Hadir, Bu. Muhammad Rizky? Hadir, Bu. Aziza? Oke. Aziza ada Aziza? Aziza Graita Gifani? Muhammad Farhan Adrian? Hadir, Bu. Muhammad ada? Ibu, Yang barusan Ibu nyahut? saya Mutiara Karisma udah diupload belum? Oke, oh Mutiara ada. Muhammad Farhan ada Muhammad Farhan? Aziza hadir. Siapa? Aziza. Hadir. Oke. Aziza hadir, Bu. Ya. Oke. Bu, Sudah ya? saya Ya? Bu, saya hadir Bu, Sugi Sunjaya. Tadi Oh, sinyalnya gangguan. oh oke. Salma ada Salma? Salma dikonversi, Husna. Bu. Oke, berarti dianggap hadir ya. Husna, Lutfi, Yolanda, yang tidak hadir tuh ya. Bambang, kemudian Nur Muhammad Bayu Aji. Udah, itu ya yang tidak hadir. Ada yang sudah selesai mengerjakan? Siapa yang mau nyoba? Buktikan jawabannya kurang dari 0,155.
Ada yang bisa? Mungkin kalau sulit diturunkan secara matematis ya bisa dengan bentuk penjelasan juga gitu kan. Ada yang sudah dapat belum nih teman-teman? Halo, Aziza, dapat Aziza? Belum, Bu. Ayu, dapat Ayu? Lais, sudah dapat Lais? Belum, Bu. Kiki, dapat Kiki? Dapat nggak nih teman-teman? Oke, coba kita bahas sama-sama ya, karena waktunya sebentar lagi. Saya coba share. Ini pakai gambar aja. Kan kalau yang bilangan koordinatnya hanya 2 ya, apa namanya? Bentuknya ya linear ya, yang bilangan koordinatnya 2. Tampak di layar ya, sudah muncul ya. Agak ada Sudah, kedip-kedip Ibu. nggak sih? Tapi agak kedip-kedip ya. Iya, Bu, ada Iya, Bu. hitam kedip-kedip gitu. Iya, nggak tahu kenapa ya kedip-kedip, saya juga nggak paham, tapi nggak apa-apa, yang penting kelihatan ya. Oke, nah yang warna biru ini apa namanya? Kation, Bu. Kation. Berarti dari tengah-tengah sampai ke ujung ini ya. Oke, saya kasih warna merah deh. Nah, dari sini ke sini itu jari-jarinya berarti RC ya. Ini saya di atas aja deh dikasih panah. Nah, maksudnya yang tengah itu adalah jari-jari kation. Ini tapi saya nulisnya di atas. RC. Yang warna oranye ini adalah anion ya. Sampai tengah-tengah ini disebutnya RA. Sama, ke sini juga RA, R anion. Nah, tadi kan yang dicari itu diminta perbandingan RC RC dibagi dengan RA. Ini kan yang dicari. Nah, kalau teman-teman bisa lihat dari ilustrasi gambar yang ada saja, kalau misalkan saya kopikan si anion ini ya, si kation maksudnya copy, di paste di sebelahnya, sorry agak besar.
Nah, misalkan kita paste di sini nih. Ya. Nah, ini kan 1 kalinya gitu kan. Kita paste lagi, bisa lebih dari berapa kali nih? Kemungkinan bisa 3 sampai 4 kali nih. Nah, ini kan berikutnya lagi. Kita paste lagi gitu kan. Sampai ke tengah-tengah misalkan sampai 3 aja. Bisa jadi 3 lebih gitu kan. Begini nih. Gitu ya. Nah, berarti kan kalau secara rasio perbandingan bisa kita tuliskan RC, kalau RC itu misalnya ini satu kesatuan ya, hanya satu lingkaran gitu kan. Satu lingkaran biru gitu kan. Ini lingkaran misalkan. Kemudian yang bawah RA ada 3. Ada 3 lingkaran biru ya kan. Berarti ini 1 dibagi 3 sekitar berapa? 0,333 dan seterusnya ya. Kalau seperempatnya 0,25 dan seterusnya. Tapi yang pasti di sini menunjukkan bahwa nilai dari si rasionya itu kan harus kurang dari 0,155. Tetapi kan ini berdasarkan pembuktian secara gambar. Berarti gambarnya ini memang kurang representatif. Harusnya ini yang warna biru itu jauh lebih kecil lagi. Ini jauh lebih kecil lagi. Sehingga ini mungkin bisa saja lebih dari 3. Bisa saja 10 atau berapa? Katakanlah 10 misalkan. 10 lingkaran biru. Berarti 1 dibagi 10 saja kan sudah 0,1. Karena apa? Kan kalau secara geometri kayak tadi kosinus nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini kan bentuknya linier. Jadi kalaupun mau membuktikan ini harus bisa ngambil bukti misalkan dari contoh sampel yang bentuknya linier apa, misalkan unsur apa, cari di tabel periodik R unsur kationnya berapa jari-jarinya, R unsur anionnya berapa, baru kita bandingkan. Kira-kira seperti itu sih untuk menjawab bentuk yang linier ini. Baru kalau yang 3, yang 4, yang 6 itu diturunkan dengan menggunakan, ya tadi kan bentuknya ada yang segitiga, apa yang tetra, heksagonal, dan seterusnya. Paham maksudnya? Saya coba. Paham ya? Oke. Nanti yang 4 deh buat PR ya, yang 4 ya. Yang 4 silahkan buat PR, buktikan jawabannya harus sesuai dengan yang di tabel. Yang bilangan koordinatnya 4 maksudnya. Oke? Atau boleh yang 6, atau boleh yang 8. Bebas pilih mana yang teman-teman bisa, yang lebih mudah. Gitu ya. Oke, coba sekarang dijawab cepat ya. Saya ini masih ada, sudah jam 10 ya, sebentar lagi deh. Oke, coba nih. Siapa yang bisa jawab untuk nomor 1? Sudah muncul soalnya di layar ya. Jika rasio jari-jarinya lebih kecil dari 0,55, maka bilangan koordinatnya berapa? 2. Oke, answer correct. Berarti benar ya jawabannya 2. Oke. Ini keterangannya. Tuh kan? Jadi di sini juga tidak ada pembuktiannya seperti ini. Kemudian di bawahnya kita buka soalnya. Nih. Bilangan koordinat kation maksimum yang paling banyak, maksudnya pada yang mana? Yang punya bilangan koordinat paling besar mana? Bilangan koordinat itu tadi yang 2, 4, 6. Coba. Nah, dari senyawa-senyawa ini harus tahu dulu itunya, bentuknya gitu kan. Apakah tadi kan kalau NaCl teman-teman sudah tahu bentuknya kubus dengan 6 sisi di atom terdekat itu anionnya. Coba. Cara tahu bentuknya yaitu tadi harus tahu juga ini logam golongan berapa, non logam golongan berapa. Hg-lina berarti litium itu golongan 1. Hg-lina kawin ruby CS ini sama-sama di golongan 1 logamnya. Ya. Sementara Cl ini golongan 7, H golongan 1. Nah, coba. Bilangan koordinat maksimum yang mana?
bilangan koordinat kation. Maksimum yang mana? Bisa jawab? Yang A. Yang A katanya kita cek. Salah. Yang benar Yang D. yang D. Kenapa yang D? Kan kationnya, kation itu yang CS-nya, litiumnya, Na-nya, logamnya. Kalau logamnya berarti kan yang paling bawah, kan jari-jari atom itu makin ke kanan makin besar, makin ke bawah makin besar. Gitu. Ingat nggak di kimia? Makin ke bawah kan nomor atomnya makin banyak, jari-jari atomnya makin besar. Kalau makin banyak jari-jari atomnya, bilangan koordinatnya makin besar. Jadi kita lihat penjelasannya. Untuk cesium, nih lihat tabel periodik, saya tunjukkan kembali kalau takut lupa, maaf. Tabel periodik nih, cesium ini nih di bawah. Ini H di atas, H itu non logam, litium ini, natrium ini, CS nih di bawah, paling ke bawah, gitu. Sehingga jawabannya, ke sini ya, jawabannya yang D. Paham ya? Ini kan kata kuncinya kationnya. Oke, masih ada lagi pertanyaan berikutnya. Ini sudah ya nomor 1. Coba kita cek lagi. Nah ini coba. Oktahedral. Punya bilangan koordinatnya dari kation oktahedral. Berapa? 8. Kenapa? Ada yang jawab 8. 8, Bu. Bukan, ternyata 6. Kita lihat penjelasannya. Hole-nya nih. Hole itu lubangnya ya. Jadi apa namanya sebentar. Kayak tadi oktahedral itu kayak kalsium, kayak ini nih, nanokalsium. Sebentar. Jumlah atom terdekatnya oktahedral, sebentar. Nah ini. Jumlah atom terdekat yang jadi bilangan koordinat ini 1 depan, 1 belakang. Atas, bawah udah 4, kiri kanan 6, jadinya 6. Ya. Bukan 8 yang terdekatnya. Yaitu kan atom-atom sekitarnya yang akan menempati posisi si anion tadi gitu. Ini kan bentuknya okta, yang ini yang saya tunjukkan nih. Ini okta, tetapi anion terdekatnya 6. Oke, ada yang mau bertanya lagi silakan. Udahlah cukup ya karena sudah jam 10 lewat juga. Silakan, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Insya Allah cukup, Bu. Cukup ya, oke baik. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, PR, buktikan jari-jari RC dibagi RA-nya untuk bilangan koordinatnya 4 ya. Buktikan jawabannya harus berapa nih kalau 4? Kalau 4 di tabel itu harus antara 0,22 sampai 0,414. Begitu ya teman-teman ya. Oke, silahkan dicoba dulu. Saya ambil gambar dulu. Senyum dong semuanya, buka wajah-wajahnya. Kayak nggak apa-apa lah kalau nggak mau buka, cuma Mbak Sri aja. Terima kasih yang sudah membuka wajah cantiknya ya. Oke, saya ulangi nih, ada beberapa yang buka. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. PR-nya dicoba dikerjakan ya. Oke, akhirul kalam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.